Jadi ini soal kita, ini datanya demikian. Jadi saya ulangi. Jadi mudah kita, minimum setiap simpul itu peletakan itu kita tentukan dovnya. Jadi misalnya ini ada simpul atau titik 1, join 1, 2, dan 3. Kita boleh bikin ini juga, di sini kita bikin jadi elemennya ini cuman 1, 2. Sebenarnya kita boleh bikin 3 elemen. Ya. 3 elemennya kita bikin ini tambah jadi elemen 2, ini elemen 3. Ya. Nah, di mana ada join, jadi kalau joinnya ini 1, 2, yang di sini 3, ini 4. Ya. Ini kita di sini kita bikin 3, di sini 4. Ya, boleh. Itu jauh lebih enak lagi. Karena nantinya memang lebih panjang berhitung, tapi dalam menggambar gaya-gaya dalam lebih enak. Gitu. Dalam menggambar, karena itu lebih bagus hasilnya. Di sini kalian nambah jadi elemen banyak, yang di elemen 1 bagi banyak juga boleh. Itu juga lebih bagus. Oke. Jadi yang dilakukan ini di contoh ini adalah hanya menentukan 2 elemen. Nah, kemudian diingat dengan baik, kalau kita menentukan DOF, jadi setiap ini berarti kalau kita hitung ini ada join 1, join 2, join 3, atau titik 1, titik 2, titik 3, maka setiap titik-titik itu kita di situ kita menentukan DOF. Nah, sebut saja di titik 1 ada 3 DOF, titik 2 ada 3 DOF, titik 2 DOF, 3, ini 3 ada 3 DOF. Nah, cara penomoran DOF lagi-lagi mulai horizontal pertama, baru vertikal kedua, baru rotasi yang ketiga. Nah, kemudian untuk DOF struktur itu ya kita mulai bertanya gini. Jadi kalau contoh di titik 1 ini jepit. Kalau dia jepit berarti tidak bisa berformasi ke segala arah. Artinya DOF 7 ini, 8 dan 9 itu 0. Kalau kita masuk ke simpul 2, titik 2, ini tidak ada yang menahan. Jadi bebas berotasi, bisa berpindah horizontal, bisa berpindah vertikal. Dengan satu asumsi bahwa batang 1 ini bisa bertambah panjang atau bertambah pendek. Batang 2 bisa bertambah panjang, bisa bertambah pendek. Sehingga kelebihan daripada yang untuk frame ini, plan frame ini kalau kita pakai DOF dengan jumlah DOF demikian, jadi satu elemen jadi 6 DOF, kelebihannya adalah gaya aksialnya kita peroleh. Jadi free body-nya hampir tidak perlu kita lagi free body, karena semua gaya-gayanya udah keluar. Kali kita pakai yang misalnya kita pakai yang balok punya, itu yang hanya matriksnya hanya 2x2, maka kita butuh free body lagi. Nah, ini memang langsung jauh lebih enak. Nah, jadi di titik sini berarti ada bebas, bisa pindah, bisa berotasi karena bukan peletakan. Kemudian jatuh ke simpul titik 3, tiga ini bawah peletakan 3. Ini lagi jepit juga, jadi tidak berotasi. Penomorannya kita mulai dari DOF sesungguhnya. Jadi DOF sesungguhnya ini adalah ini horizontal, kemudian vertikal, dan kemudian momen. Ini 1, 2. Penomorannya mulai horizontal, vertikal, kemudian ini. Jadi 1, 2, 3 ini 3 yang ini 4 yang horizontal, 5 vertikal, momen 6, rotasi 6. Begitu juga yang ini. Ini tetap ada karena nantinya ini kepentingan ini untuk menghitung reaksi peletakan. Oke, sudah. Kali ini sudah, berarti kita mulai bisa menjawabnya. Kita mulai. Nah, matriks kita yang perlu kalian pahami dengan baik bahwa kita punya matriks itu, matriks elemen kita ini rumusnya, saya copy aja rumusnya. Ini yang sudah dikalikan. Tapi saya tidak mau gunakan yang itu. Saya menggunakan matriks kita ini dulu. Masuk ke kekakuan kita ini, ya. Ini masuk ke kekakuannya. Ini masuk ke kekakuan kita, ya. Kita jaga besar. Ya. Kemudian matriks transformasi kita ini, ya, kita transformasi.
Ini masuk kita ini ya. Jadi kita mulai di sini. Pertama adalah yang pertama kita buat koordinat aja dulu. Ya. Kita buat koordinat. Jadi kita buat koordinat. Ya. Jadi ada ini simpul atau titik, terserah. Ini AX dan ini adalah Y. Ya. Sama seperti kemarin. Oke. Kemudian ini ada simpul 1, simpul 2, simpul 3. Nah, kita terserah mau nolnya di mana. Kita boleh ini, untuk ini kita nganggap nolnya di sini misalnya. Sini. Nolnya di sini, boleh ya. Jadi sini 0,0-nya di sini ya. Berarti kalau itu titik 1 adalah tingginya ini 4. Jadi 0, X-nya 0, Y-nya 4. Jangan lupa satuannya harus sama. Ya. Satuannya harus sama. Ini satuannya dalam meter ya. Kebetulan dalam meter. Yang ini dalam meter. Ya. Oke. Kemudian simpul 2. Ini panjangnya ini 4 ya. 4, tingginya 4. Oke. Kemudian titik 3 adalah X-nya 4, Y-nya. Ini kepentingan dengan kita nanti ngurus jarak ya. Oke, ini simpulnya kita ini. Oke, selanjutnya kita mulai dari hitung. Jadi langkah pertama adalah hitung kekakuan elemen ya. Jadi kita mulai dari elemen 1 ya. Ya, elemen 1 kita ini matriksnya kita pakai rumus ini ya. Jadi matriksnya jadi elemen 1 jadi sebutlah K aksen ya. Ada tanda aksennya. Itu artinya kekakuan elemen masih menggunakan koordinat elemen ya. Berdasarkan koordinat lokal. Jadi matriksnya 6 kali 6. Nah, kita ini mulai lihat AE per L. Nah, maaf, sebelum itu kita perlu L dulu. Kita perlu L, kita tahu L sama dengan, kita perlu A sama dengan, dan E sama dengan. E modulusnya sama dengan. Nah, ini kita perlu hati-hati ya. Karena kalau di sini dalam satuan kita milimeter, ya, maka ini L juga sudah milimeter. Nah, kita punya rumus ini sudah pernah kita bagikan sama dengan oh iya, oke, saya lupa koordinat dulu juga, masuk pakai koordinat ini dulu. Satu lagi, put ini koordinat untuk elemen ya, koordinat untuk elemen. Oke, kita tambahkan ini. Jadi ada simpul XY. Ini elemen 1 adalah 1 ke 2 ya. Jadi ingat 1 ke 2. Kita perlu ada satu lagi, kita perlu menentukan ini, menentukan kita punya 1 ke 2 ini Pak. Jadi kita bagi panah ke sini ya. Nah, kemudian ini sudah ada ya, maaf, sudah ada. Ini perhatikan dengan baik, ini sudah ada. Sudah ditentukan, ini berarti ke kanan, yang elemen 2 atas ke bawah, berarti 2 pangkal 3 ujungnya ya. Jadi kalau kita ini put jadi 1 ke 2 ya, ini kita pakai VLOOKUP saja sama dengan VLOOKUP ya. Kita pilih lookup terbanyakan. Jadi kita pilih ini sama dengan titik koma, kita blok ini. Jadi kalau X berarti yang paramat itu koma, berarti kita ngambil yang
eh, elemen nomor 2 yang kedua, kolom kedua, itu koma ini Pak. Upah ini kita mau dolarkan. Ini kita dolarkan supaya oke, ini kita copy ke kanan. Ini kita pakai angka 3. Ya, ini kita kembalikan ke huruf nih. Oke. Nah, ini oke ya. Maka kita bisa hitung L-nya sama dengan rumusnya adalah kalau panjang berarti ini SQRT. Jadi 2 kurang 1 ya. Jadi buka kurung lagi 4 kurang ini 0 balas kurung pangkat 2 tambah buka kurung 4 kurang 4 balas kurung pangkat 2 kurung. Oke, ini dalam satuan, ingat satuan kita perbaiki ya. Kalau ini meter kita mau kemana, E-nya mau kemana. Ini kebetulan E-nya sama ya untuk semuanya. E-nya ini ini adalah E. Nah dulu ini A, ini 5 mm, kemudian E-nya sama dengan, ini kita salin ke MPa kali 10.000, ini menjadi MPa, kita rubah ke pangkat aja supaya cantik. Ini kita rubah ke pangkat. Ya. Kemudian kita punya I sama dengan I kita ini. Ya, kebetulan sudah ditentukan sama ya. Oke. Ya. Nah, yang ini kita samakan ya, supaya jadi sama kita kali 1000 supaya menjadi sama-sama mili. Kemudian kita berikutnya adalah butuh lambda X dan lambda Y. Saya insert ini simbol lambda, insert plus X dengan jadi rumusnya adalah sama dengan itu kalau lambda X berarti X kurang 4 untuk kurang itu 0 kemudian bagi L. Oke. Lalu ingat ya, yang itu dikali 1000 juga ya. Ini kan sudah kali 1000 ya. Jangan lupa ini kali 1000. Karena yang atas adalah milimeter ya. Ini dapat 1. Kemudian berikutnya adalah lambda Y. Tadi saya pakai mana? Ini kurang itu kali 10 kali 1000 ya. Nah, lambda ini 0. Jadi kita sudah tinggal kita mau bikin ini kita punya matriks kekakuan elemennya ya. Matriks kekakuan elemennya ini matriks kekakuan elemen ke aksen. Ya. Sudah. Sekarang kita mulai dengan A E per L. Jadi A sama dengan A dikali dengan E bahagi L. Oke. Kemudian satuannya adalah 00 ya. Ini 0. Ini menjadi min EA per L itu ya. Ini itu aja ya. Min EA per L. Kemudian berikutnya 0
Selanjutnya ini 0. Ini simetris ya. Prinsipnya simetris. Ini 0. Sekarang kemudian ini 12 EI per L pangkat 3. Jadi sama dengan 12 kali E kali I bagi L pangkat 3. Ya. Jadi itu 12 EI per L pangkat 3. Kemudian ini sama dengan 6 kali EI kali E kali I bahagi L pangkat 2. Ya. Oh, bilang saja, jangan bilang ke temanmu. Ya, jangan bilang ke temanmu. Jadi saya perlambat. Oke, jangan bilang ke temanmu. Makanya saya juga cuek tadi. Saya lihat kau ke sebelah, saya cuek aja. Ini bilang ke sebelah, nggak bilang ke saya. Ini saya tempatkan sini dulu supaya bisa lihat ya. Ya. Jadi sebetulnya ini gini. Ini mudah ya kalian lakukan ya. Ini sudah, ini 12 I per L pangkat 3, ini 6 EI per L pangkat 2. Kemudian masuk ini 0 ya. Ini 0. Langsung ini sama dengan min 12 EI. Kita sama dengan sama min ini aja gitu. Ya, supaya kita tidak hitung ulang-ulang. Baru ini 6 EI, ini juga 6 EI ya, 6 sama kan? Ini sama dengan ini. Oke? Ya, habis Jumat. Ya, ya. Baik, kita lanjut ya. Ini sudah, kan simetris sifatnya ya. Buat ini sama dengan itu. Boleh kalian transpose juga boleh, transpose saja boleh ya. Ini sama dengan ini sama dengan. Nah, kemudian ini jadi masuk ke sini 4 EI ya. 4 kali E kali I bahagi L. Nih. Dah. Nih. 4 kali E kali I bagi L. MPI ini sama dengan ini. MPI itu atau sama dengan ini. Jangan sampai ada yang tidak tahu. Itu atau sama dengan ini. Newton per milimeter pangkat 2. Ya. Ingat dengan baik. Itu Newton per milimeter pangkat 2. Jadi berarti nanti beban juga harus dalam satuan Newton ya. Jangan sampai bebannya dalam satuan kilonewton. Jadi nanti salah. Ya, MPA itu adalah Newton per meter pangkat 2. Oke, sudah. Ya, ini sudah, berarti ini sama dengan ini 0, ya 0. Nah, terus ini sama dengan min, jadi kita min aja, min itu aja ya. Min 6 EI per L pangkat, ini kan 6 EI, min itu aja. Ya, kemudian ini kan 4 EI, ini 2 EI, bagi aja yang itu bagi 2. Dah. Nah, kemudian ini 0, 0 ya, 0. Ke bawah ini sifatnya simetris, kita sama dengan aja. Ini sama dengan sana. Kemudian masuk ke sini, ini yang AE per L, ini kan sama AE per L. Itu samakan saja sana, supaya tidak itu. Ya. Kemudian ini kita 0, 0. Simetris, berarti ini juga 0, ini 0. Ini adalah 12 E per L pangkat 3, kan sama dengan itu. 12 E ini sama dengan aja sana itu. Oke. Kemudian ini min 6 EI. Ya. Itu kan kalau kita lihat sana 6 I, kita lihat ini min 6 ini min 6 I, ini min. Ini sama saja, sama-sama min, sama-sama itu aja, ya kan? Ya, sama-sama. Nanti ini simetris sama dengan itu. Kemudian ingat dengan baik ini 4 EI per L. Ya, sana 4 EI per L, itu 4 EI per L. Ini sama dengan itu 4 EI per L. Nah, sudah. Kan cepat toh? Gampang toh? Iya. Ya, nanti kalian
putar ulang-ulang di rumah, nanti saya langsung ini ya, saya langsung kirim aja walaupun tidak di itu. Nanti yang sebelumnya saya akan sempat upload juga. Udah ya? Nah, kemudian kita masuk ke matriks transformasinya. Jadi kita masuk ke matriks T-nya. Ini matriks transformasi. Ya. Matriks transformasi kan mudah. Lambda X, lambda Y. Ya, ya kita buat aja. Lambda X, lambda Y itu, kemudian lambda Y. Ya. Selanjutnya adalah 0 semua. Jadi ini 0, 0, 0, 0. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pada ini min lambda Y. Jadi min itu. Ini lambda X sama dengan itu. Nah, ingat untuk ini tidak simetris ya, untuk matriks transformasi tidak simetris. Ini 0, 0, 0, 1. Jadi 0, 0, 1. 0, 0, 0. Ya. Ini 0 3 kali. Kemudian lagi 0, 0, 0, baru lambda X sama dengan lambda X. Ini aja lambda X. Ini lambda Y. Kemudian 0. Ini 0, 0, 0. Sorry. Ini sama dengan ini. Min lambda Y. Ini sama dengan lambda X. Ini 0. Kemudian 0, 0, 0, 1. Ya. Ini 1. Nah, coba saya ganti angkanya supaya saya ganti, coba misalkan ya. Saya ganti ini 1. Mungkin miring dia. Ah, baru ada isi semua ini. Ini saya ganti 2. Itu 2. Nah, kok ini tetap 1? Oh, ini karena ini sama. Ini 3. Nah, itu. Ya, lihat ya. Lihat ini terisi ini min plus. Ini akan terbalik kedudukannya ini ya. Kalau kita balik ini 3, ini 4, positif dia. Sesuai dengan ini ya. Ini terisi seperti ini. Oke, saya kembalikan dulu. Ya. Saya, jadi ini. Sudah. Ini matriks transformasi kita. Nah, kemudian kita punya rumus untuk menghitung matriks. Yang kita akan hitung kan matriks kekakuan elemen tapi sudah koordinat global. Ini K-aksen itu masih koordinat lokal. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini. Rumus saya tulis saja. Jadi di sini insert. Jadi matriks kekakuannya menjadi ini. Kekakuan sama dengan matriks transformasi ditranspos jadi matriks ini. Matriks transformasi itu ditranspos, kemudian dikali dengan K-aksen, baru dikali dengan T. Ini kita punya matriks ya. Ini rumusnya ya. Nah, jadi kita harus lakukan pertama adalah ini ada kegunaannya. Jadi saya lakukan dulu K inverse yang saya kalau lakukan di sini pertama kali ada kita mengalihkan 1, 2. Jadi K aksen T ini yang kita hitung dulu. Sama dia ini sama seperti kalian mengerjakan yang ini ya. Cuma perbedaannya matriks aja lebih besar.
Nih, kita pakai rumus ini. Jadi K aksen kali T, jadi sama dengan M mul. Jadi yang K aksen ini kita kali dengan T. Ya, oke. Sudah. Baru kemudian nanti berikutnya K sesungguhnya ini K sama dengan ya sama dengan M mul buka kurung. Tapi ini ditranspos dulu. Jadi kita transpos ini ya. Baru kita lakukan dengan ini kalikan. Oke. Ini jadi. Ini kalau sesungguhnya karena dia matriks diagonal harusnya ini sama dengan sana, tidak berubah. Oke. Udah. Ya. Nah, kalau sudah itu baru kita lihat lagi penomoran kita. Kita beri nomor. Elemen 1 kan? Mulai dari 7, 8, 9. Jadi sini kita nomor 7, 8, 9. Satu kedua ya. Jadi satu kedua. Jadi satu pangkalnya ini 1, 2, 1, 2, 3. Jadi ini 1, 2, 3. Saya kasih di tengah. Ini saya bold. Ini kasih warna merah. Oke. Sekarang kita di sini sama dengan ini kita transpose saja. Oke. Oh. Jadi ini kita transpose saja. Ya. Ini kita bold juga. Ini kasih warna merah. Oke. Ya. Sudah. Berarti kita sudah selesai yang pertama. Elemen pertama sudah selesai. Masuk ke elemen kedua. Saya elemen kedua saya mau di sini samping. Ya. Ini kita copy. Kita copy ke kanan. Saya taruh di sini. Supaya ada spasi. Oke. Ini elemen 2. Elemen 2 sederhana, tinggal kita taruh. Elemen 2. Berarti kalau elemen 2, 2 ke 3 kan panahnya ke bawah. 2, 3. Berarti sini ganti 2, sini ganti 3. Udah jadi dia. Ya. Kali ini kita sudah buat jadi. Ini sama dengan sana. Ya. Ini. Kemudian E sama dengan ini. Kita kali 1000. Supaya jadi mega. Sama dengan ini I 3000. A ini sama dengan. Sudah. A-nya 1000 ya. Ya. Nah. Ini sudah, maka kita langsung dapat matriks kekakuan elemen kita. Ya, ini. Nah, tinggal nomornya kita sesuaikan. Nomornya adalah tekan di atas saja. Ini berarti 2 ke 3 ya. Jadi tetap 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi di sini menjadi ini 1, 2, 3. Terus yang berikut yang bawah adalah ampa 56. Ingat ini ampa horizontal, 5 vertikal, 6 rotasi. Saya ganti ini warna merah. Ini merah. Ini ganti warna hitam. Oke. Sudah. Kan cuma 2 elemen. Nah, setelah itu kita kekakuan elemen selesai, kita masuk ke B dulu, matriks gaya. B. Ini kita hitung
hitung matriks gaya. Gini supaya kita bisa ini ya, ini kan bisa kalian tonton nantinya ya. Kalau yang agak lambat itu bisa tonton supaya kita bisa lebih apa namanya, lebih cepat sedikit kasusnya kita bisa ini. Nanti untuk mengikuti cara mengerjakan kalian bisa kan kita replay gitu ya. Nah, ini untuk matriks gaya. Jadi kita mulai juga elemen tadi. Elemen 1 kita lakukan elemen 1. Nah, jadi matriks gaya juga menjadi ada 6 kita tahu jadi ada key. Masih koordinat lokal, saya pakai key action ya. Kalau di sini kita punya literatur ini, jadi dia tulis menjadi saya ikuti cara menulisnya ya. Jadi ini key and X action. Saya tulis gitu. Jadi key supaya Anda and X action. Kemudian nanti ini sama dengan saya amat subscribe ya. Jadi ini saya copy aja semua jadi ada 6. 3, 4, 5. Ya, ini menjadi ganti dengan Y. Ya. Ini ganti dengan Z. Sekarang itu saya copy. Ini ganti dengan huruf F. Ini F. Ini adalah F. Ya. Oke. Nah, sekarang elemen 1 kita bisa hitung F-nya sama dengan, lihat. Jadi kalau kita ini kita pakai, kita punya ini ya, kita punya tabel ini ya, saya ambil tabel yang ini. Nih, kita fix and moment, saya copy. Print screen, ini ambil. Ini kita pakai sini. Gambarnya ini ya, gini ya. Gini. Oke. Jadi QNX itu yang horizontal. Ya. Karena beban vertikal berarti QNX sama dengan 0. Jadi QNX itu gaya di sini, QNX. Jadi gaya di sini. Ya. Gaya di sini QFX yang ini. Jadi QFX-nya juga nanti ini sama dengan 0. Kemudian QN-nya itu gaya ke atas. QN-nya itu yang ini ke atas pasti. Karena reaksinya ke bawah, pasti ini ke atas, ini ke atas. Ya. Ini QNY. Nah, QNY, karena beban bagi rata cukup W dikali L bagi 2. W-nya adalah, berapa di sini? W-nya 12 kali ampa. Jadi, 12 dikali ampa bahagi itu QN reaksi di sini. Ini sama karena simetris, sama juga QFY juga sama. Dia menghadap ke atas reaksinya, berarti positif. Nah, sekarang QNZ. QNZ ini putar kiri. Ya, ini reaksinya putar kiri. Putar kiri kita punya perjanjian positif karena kita menggunakan kaidah tangan kanan kita. Sama dengan rumusnya adalah Q-nya berapa tadi? Q-nya adalah 12 ya. 12 kali L pangkat 2, 12 pangkat 2 bahagi 12 ya, kebetulan aja. Kemudian ini putar kanan. Putar kanan tandanya negatif ya. Jadi min. Saya copy aja. Min. Oke. Nah, udah. Jadi ini dalam satuan, hati-hati ya. Ini kita tadi dalam satuan apa nih? Ini dalam satuan kilonewton ya. Harus saling ke newton. Kemudian ini kan kalau kita satuannya ini menjadi kilonewton ya. Ya. Maka yang ini kita kali 1000. Ya. Supaya menjadi newton. Ini newton. Yang ini harus newton milimeter. Ya. Berarti ini newton, kan ini kilonewton meter. Kali 1000, newtonnya
kali kilonewton ke newton, baru meter kali 1000 lagi. Ya. Ini menjadi newton milimeter. Oke, ini saya kali 1000 lagi. Oh, sudah sama. Ini kita kali 1000, 1 juta. 45. Ya. Jadi ini satuannya gini ya, ini. Karena kita pakai, lihat dengan baik. Ini satuan newton dengan milimeter ya. Kita harus demikian. Ini sudah. Ya. Oke, ini saya hapus saja. Tidak bisa ini. Oke. Nah, selanjutnya apa? Ini kita beri nomor, nomornya sama ya, nomornya sama dengan nomor ini, elemennya. Maaf, ini hati-hati ya penomorannya. Ini kan masih koordinat lokal ini, ya. Ini masih pada koordinat lokal. Jadi belum bisa kita memberikan nomor, kita belum bisa memberikan nomornya. Nah, ini masih QNX. Nah, kita harus merubah ke dalam koordinat global. Maka kalau kita rubah koordinat global, ini menjadi sini. Ini kita keluarkan aksennya ini, ya, kita keluarkan karena aksennya keluarkan. Ya, ini saya keluarkan. Kalau ketinggalan, nanti bersabar. Oke. Sudah ya. Nah, ini untuk merubah aksen ke itu, nah ini ada rumusnya, perhatikan dengan baik. Kita ambil ini, ya. Jadi kalau key, kita pakai ini. Kita lewat. Ya. Jadi kalau kita menjadikan dalam dari Q besar, dari Q kecil ke Q besar, itu kita harus kalikan T kali T transpos. Jadi matris transformasi ditranspos kali Q. Maka ini kita lakukan yang ini di sini. Ini kita lakukan sama dengan matris transformasi ini M mol, ya. Matris transformasi yang ini, tapi kita transpos dulu, ya, transpos, baru ini kita kalikan dengan ini. Ya, ini kebetulan tidak berubah, ya, secara koordinat dia tidak berubah, tetap. Ya, kebetulan dia tidak berubah. Nah, ini sama dengan, baru kita boleh ada nomor DOF-nya. Ya, kita beri nomor DOF-nya. Ini saya kasih bold, ini merah. Ya, sudah. Ini berarti Q masih di elemen tapi sudah pada koordinat global. Makanya sudah bisa beri nomor DOF. DOF ini DOF global. Jadi sudah bisa kasih nomor. Nah, ini kita copy lagi. Kita letakkan di sini. Elemen 2. Oke. Saya jajarkan. Ya. Ini masuk elemen ini gambarnya saya bagusnya insert. Ini gambarnya. Ya. Kemudian yang sebelahnya ada beban terpusat. Ya, beban terpusat. Jadi kalau kita lihat beban terpusatnya, kita lihat di sini mana? Ah, ini kita pakai ini ya, ini. Jadi ya.
Oke. Nah, nah sekarang ini horizontal pasti 0 ya, karena beban vertikal ini 0. Ini sebenarnya kan tidur ya, berdiri ya, putar ya. Sesungguhnya ini begini. Nah, saya bisa rotasi, view, picture. Nah, harusnya kan begini, kalau kita nampakkan ya. Jadi kita melihat A ini titik 2, B itu titik 3 di sini. Ya, ini. Ya. A itu titik 2, B itu titik 3. Tapi posisinya kita jangan dulu begitu posisinya. Nah, ini secara lokal ya. Secara lokal begini, ini kita input yang ini. Secara lokal begini posisi yang benar. Ini saya. Oke. Gini ya, kalau kita posisikan. Jadi horizontal itu yang ini, tetap yang berdiri gitu ya. Ya. Horizontalnya tetap yang ini. Makanya ini saya putar aja ya. Supaya tidak ini. Saya kembalikan ini. Ini gini aja. Ya. Jadi A itu 2, B itu 3. Nah, sekarang berarti horizontalnya tidak ada, itu 0. Vertikalnya ada, P dibagi 2. Karena di tengah bentang. P-nya berapa? P-nya 10. Berarti sama dengan 10 bagi. Oke. Kemudian, habis ini PL per 8. Jadi sama dengan PL-nya, P-nya 10, kali L-nya berapa? 4 juga. Ya. L-nya 4, kali 4, bahagi 8. 4 juga 5, kebetulan dapat sama ya. 10 kali 4 bagi 8. Ini, kemudian, nah ini sama dengan min 10 dikali 4 dibagi 8. Tapi lagi-lagi, ini saya, itu kilonewton kan, ini kilonewton ya. 10 kilonewton. Maka ini berarti kita kali 1000. Ini kilonewton meter, maka kita kali 10 pangkat 6. Ini sama kali 10 pangkat 6. Udah. Nah, kemudian kita, ini sudah ditranspos ya, sudah pakai yang sana ya, sudah transpos ya. Oke. Kalian lihat berubah posisinya. Ya. Jadi posisi sekarang berubah. Jadi QNX ini QNX itu kalau global arahnya horizontal. Ini arah horizontal ya. Ini coba kalian pahami perputarannya. Jadi yang di sini ini kan kalau kita putar bahwa X-nya yang ke arah ini, X-nya yang ini. X-nya ini. X-nya ini, ya. Yang global. Tapi yang lokal ke sini itu X. Oke. NX aksen ke sini karena kalau lokal ini ke sini X aksen, sini ke Y aksen. Ini X aksen. Ini menjadi Y aksen. Oke. Sekarang ketika ditransformasi putar. Oh, no, itu kalau diputar menjadi ini sesungguhnya akan menjadi kalau kita putar kan ini kalau saya putar kan begini jadi begini sesungguhnya. Ini Y, ini yang X. Nah, harusnya bahwa kalau kita ikut koordinat global, yang benar X-nya itu ke sini, Y ke atas. Maka yang menjadi gaya itu kan sesungguhnya gaya di reaksi peletakannya gaya ke sini kan. Nah, itu yang tadi jadinya. Makanya setelah ditranspos kalau kalian sadari itu, cuma kalau kalian tidak sadari ya itu masalahnya.
Jadi dia berputar ya, perhatikan dengan baik, dia berputar sini. Jadi kalau X-nya di sini ke kiri begini, ke kanan, ini X aksen. Kalau di global X aksennya ya, ini mama. Ini kalau kita saya copy ulang ini. Ini kita copy, ini copy. Ini kalau saya putar kan begini sesungguhnya. Ya, ini. Kalau X lokal itu ke sini, X lokal itu ke sini. Saya X lokal itu ke sini. Ya, Y lokal ke sini. Tetapi kalau global bukan begitu. Kalau global ke sini. X-nya ini. Ya, Y-nya ini. Jadi ini X global, ini Y global. Yang tadi ini adalah ini X lokal, X aksen, ini Y aksen. Coba kalian bayangkan ya. Jadi kalau lokal sesungguhnya itu NX itu 0, QNX aksen. Tapi kalau global bahwa yang maksudnya ini, maka dia berpindah ke NX itu yang ini, yang merah. Ya, jadi 5.000. Kemudian yang QNX-nya 0, itu yang ini sesungguhnya jadi Y. Makanya dia 0. Rotasi tidak berubah. Rotasi tetap, nggak ada pengaruh. Begitu coba kalian lihat yang bawah QFX, QFX-nya kan ke sini. 0. Tapi kalau kita ikuti di global, QFX-nya ke kanan. Maka bertukar yang dari ini bertukar di sini. Jadi 5.000 ini naik, gitu. Kalau kita belajar secara visualnya. Oke? Udah ya? Oke. Nah. Oh, ini 0. Oke ya? Nah. Nah, kalau ini sudah, berarti kita boleh, ini kan sudah koordinat global. Oh, ini saya kasih warna terbalik. Ini merah, ini yang hitam. Oke? Nah. Berarti kita sudah koordinat lokal, ini koordinat global. Sekarang kita bikin berikutnya adalah C itu adalah hitung matriks global. Jadi kita gabungkan. Nah, matriks global akan mengikuti jumlah DOF. Baik yang DOF yang tidak nol maupun yang nol. Jadi jumlah DOF ada 9. Berarti kita akan DOF kita akan 1, 2 sampai 9 ini. Sampai 9. Di mana yang 2, 3-nya kita itu yang merah. Ya. Ini kita bolkan. Ini saya copy, transpose. Sorry. Ya. Jadi kita punya matriks nantinya ini. Itu matriks kekakuan kita yang saya pakai huruf besar itu sudah kekakuan global. Nah, kalau sudah begini, mari kita menjumlah. Lihat sama dengan satu ada di 2, elemen 1 dan elemen 2. Kita lihat ini satu-satu sini. Ini baris 1 kolom 1. Tambah ini baris 1 kolom 1. Sekarang kan kalau lihat susunannya karena berurutan 1-1, 1-2, 1-3 sama letaknya. Jadi kita cukup ini jumlah. Ini kita bisa copy kelebihannya berurutan. Kita copy aja ini ke bawah. Ya. Perhatikan dengan baik. Coba kita cek ya. Ini ya. Itu sama dengan 1-3 tambah 1-3 yang itu. Kita cek lagi yang bawah. Ini jauh. Ini. Kita cek. Nih. Itu
31. Nah, 31. Sini 31. Itu karena penumeran kita berurutan. Nah, kemudian satu ampa hanya ada di sini tidak ada satu ampa. Nah, ini sama dengan kita lihat satu ampanya, ini 14, 14. Juga berurutan 15, 16, 23, 2 ampa, 25, 26 berurutan. Ya, kita copy aja ini. Ini memudahkan kita dalam hal menghitung. Kemudian kita perhatikan 17 ada, 17, 18 cuma di elemen 1. Jadi ini 17, 18, 19 berurutan. Jadi 17, 18, 19 berurutan. 27, 28, 29 berurutan. 37, 38 berurutan. Udah. Itu kelebihan ketika kita bikin berurutan. Nah, nanti ini kita tinggal transpose sama dengan ini kita transpose. Ya, tentu yang ini kita transpose. Udah. Ya, ini yang kita transpose yang ini. Sekarang 44. 44 ada di 22. Ini 4. Oh, 44 cuma ada di sini. 44. Ya. Cuma ada di elemen ini. Jadi 44 ini 44. 45 46. Ya. 5 ampa 55 56. 6 ampa 65 66 tetap itu. Jadi kita copy aja ini. Sini ini kita copy. Ampa 5 ampa 6 47 tidak ada. Ampa 5 ampa 6 47 tidak ada. Ini berarti 0. Ini 0 semua. 5 ampa 5 57 58 59 0. 67 68 90. Ini kita tinggal sama dengan sana aja. Ini 0 semua ya, jadi kita bikin 0 aja. Ini. Hah? Bisa? Oke. Nah, baru kita 78 79 cuma ada di elemen 1. 78 79 cuma elemen 1 ini. 78 77 78 79 berurutan. 87 88 89 berurutan. 97 98 99 berurutan. Kita copy aja ini. Udah. Oke? Nah, itu matriks kekakuan, hitung matriks kekakuan global. Sekarang kita juga masuk ke matriks D-nya adalah hitung matriks gaya dalam koordinat global. Berarti kita juga menghitung Q-nya kita dari 1, 2 sampai. Jadi kita hitung ini ada Q 1, Q besar, Q 1. Kita sama dengan copy Q2. Mudah-mudahan mengerti kita punya ini. Oh, tidak paham. Ini Q3, 4, 5, 6, atau saya lama begitu. Lama. Ini kita, nanti kita punya Q, ini Q besar. Sorry. Ini Q kita. Ya, ini nomornya, kita copy aja. Bisa. Paste. Nomornya nih, sorry. Kalau cepat. Jadi kita lihat, kita juga sama lakukan menjumlah. Ini sama dengan, lihat, ini Q yang ini. Ya? 1 tambah dengan 1 sana. Ya,
Jadi kita jumlah satu-satu jumlah. Kemudian 4 tidak ada cuma ada di sini 4-nya. Ya, 4. Kemudian 7, 8 cuma ada di sini. Udah. Inilah matriks kita. Gampang kan? Nah, kalau sudah baru kita masuk ke hitung deformasi. Sebenarnya kegunaan lokal ini key-nya ada 2 kita ya. Key-nya kita ada 2. Ini key. Saya sebut dengan key. Ini subscript key 0. Ya. Nanti ada yang key di sini. Key doang. Ya. Ini saya kasih key-nya. Itu 1, 2, 3, 4, 5 juga. Apa ini? Nah, apa itu key yang ini? Itu key apabila gaya luar yang bekerja bersesuaian dengan DOF struktur. Misalnya di sini. Misalnya di titik 2 ada momen. Di sini, misalnya di sini ada momen. Di sini ada momen luar di sini. Misalnya 20 kilonewton meter, misalnya. Maka berarti ini yang kita input di sini. Ini yang kita input ke sini. Di sini. Searah dengan DOF 3, kita isi DOF 3-nya. Oke? Misalnya di sini ditambahkan ini ada sebesar 2 kilonewton meter, maka kita isi sini 2 kilonewton meter, tapi disalin ke newton apa? 2 kilonewton meter kita salin ke newton mili. Paham ya? Misalnya situ 2, maka kita ganti ini 2. Jadi 2 kali 10 kali 10 pangkat 6. Nah, jadi gini. Ya. Itu kalau dia putar kanan ini. Jadi key yang ini key yang hasil daripada kalau ada gaya luar yang bersesuaian dengan DOF. Tapi kalau key yang ini key yang dari fix and moment. Ya. Key 0 ini key hasil fix and moment. Oke. Jadi ini tidak ada, kita nolkan aja dulu. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah ini kita masuk ke E adalah hitung deformasi. Ya? Nah, itu deformasi ini saya lengkapi dulu semua ini, saya copy semua ini, copy, saya taruh ke sini. Sama dengan nah, sesuai kita punya DOF ini ya. 1, 2, 3 kita blok 1, 2, 3 saya kasih warna kuning. Jangan kuning, saya nggak suka sekarang warna kuning. Ya, ini warna PKS. Terekam ya, bahaya. Oh, nggak apa-apa, internal itu. Nggak, itu intermezzo. Nah, habis itu kemudian kita masuk ini yang sisanya 4, 5, 6. Ini kita kasih warna misalnya warna hijau. Oh, biru. Ini reaksi peletakan, kita kasih nama baru kuning. Kemudian ini kita kasih warna hijau. Oke? Ya. Jadi ini matriks D kali matriks kekakuan. Kemudian dikali dengan deformasi kali sini saya taruh kali ya supaya jelas itu kali. Dari matriks deformasi yang kita cari. Jadi D1 D2, D3 ya. D1, D2 dan D3. Di mana di A4, D5 kan DOF-nya 0 ya. D4, D5, D6, D7, D8, D9 itu sama dengan 0. Oke. Ini saya kasih warna lain, ini kita kasih warna apa yang belum? Ini ya. Itu. Oke. Ini kita kasih warna berbeda. Kasih warna apa?
Katanya ungu itu warna janda. Benar ya? Ungu muda. Oke. Ya, sudah. Nah, nanti apa artinya ini berwarna nanti berikutnya kita itu. Kemudian tambah. Tambah. Jadi ini adalah K besar, K besar, D besar. Ini adalah D besar. Kemudian kita tambah dengan Ki 0. Kita tambah dengan Ki 0. Ya, Ki 0 itu sama dengan, kita ambil ini ya, itu Ki 0. Oke? Nah, ini Ki 0, ini saya kasih warna lain lagi. Warna apa? Warna lebih muda ya itu ya. Ini saya kasih warna kuning. Oke. Kemudian baru sama dengan itu Ki. Ya, Ki. Ini kebetulan dia 0. Oke, sudah. Ya. Nah, apa artinya ini? Jadi kita lakukan secara matematik, ini kita kalikan, ini kali, kalau kita susun dalam matematik, ini sama dengan ini kali. Nih. Jadi ini kali, dengan ini D1, D2, D3. Kemudian tambah yang ini biru sama dengan ini. Oke, saya turunin sedikit ini 2 baris. Kemudian kali dengan ini ya, yang ungu. Ya kebetulan saja dia sama dengan, satu saat bisa jadi dia tidak nol, tergantung ya membuat soalnya, tergantung soalnya. Kemudian baru tambah ini, bisa copy sama dengan ini. Sama dengan sana. Ya. Saya harus kasih warna ini. Tidak boleh tidak berwarna. Saya pakai ini lebih mudah lagi ya. Ini beda ya warnanya ya. Kelihatan ya. Oke. Ini dia. Nah, jadi kalau kita lakukan ini, yang bawah juga sama ini, kalau kali ini sama. Ini saya copy lagi, taruh sini. Ini sama dengan ini. Kemudian dikali dengan ini, D. Kali. Lalu kemudian hijau ini, hijau. Tambah. Sebenarnya ini. Kali dengan ini. Nah, kebetulan saja 0. Kemudian tambah yang kuning.
sama dengan baru yang putih nih. Oke. Nah, tetapi ini ingat, ini bukan yang ini Q luar, ini tidak ini menjadi ini, itu yang jadi Q4, itu yang menjadi namanya reaksi peletakan. Ini Q5, ini alhamdulillah dia ngerti. Q6, Q7 sampai Q9. Itu yang ini. Ini yang menjadi reaksi peletakan. Saya copy aja ini. Dia sama dengan jadi tidak ini. Kalau sama dengan dia rubah nggak? Oh ya. Kita cuma ngikut format aja ini ya. Ini gini. Ini menjadi yang ini menjadi reaksi peletakan ini. Ya. Oke. Ketika ini sudah selesai, kita hitung deformasinya yang ini ya. Ini kan sudah, ini kita hitung yang D. Jadi ini sama dengan deformasinya sama dengan tentu ini kita inverse sama dengan M inverse. Ini kita inverse. Ya. Oke. Kemudian itu kita kalikan dengan ini inverse-nya. Ini kita copy warnanya. Oke. Selanjutnya kita kali dengan mana? Kita kali dengan ini. Min ini kali min emul ini kali dengan ini kelas kurang ini. Kan pindah ke kanan jadi kurang ya. Kurang dengan, jangan lupa perhatikan dengan baik ya. Kita ini saya taruh ini dulu sama dengan ini yang paling kanan dikurangi dengan itu kali itu baru kurang lagi dengan ini. Kan ini pindah ke kanan ya. Ya. Baru kali dengan itu. Ya ini. Nah, baru sama dengan kita peroleh nilainya. Sama dengan emul ini kali ini. Inilah deformasinya. Ya. D itu perpindahan dalam milimeter, ini milimeter, ini dalam radian per milimeter. Radian per milimeter ya. Ya. Dalam radian. Ya. Oke, ini sudah kita peroleh. Nah, D-nya kita sudah punya. Dari sini baru kita hitung. Berikutnya adalah kita hitung F. Hitung reaksi peletakan. F. Hitung reaksi peletakan. Nah, ini rumusnya sudah ada reaksi peletakannya. Jadi ini sama dengan ini reaksi peletakan. Itu. Ini sama dengan ya. Ini ya. Itu sama dengan kali dengan dikali dengan
Ini ya, kali ini. Maaf, kali ini ya. Di mana ini sama dengan sudah dihitung ini hasilnya. Ya. Kemudian habis itu ini kali ini tambah ini kali 0. Saya taruh aja sebetulnya tidak perlu karena itu sudah 0 ya kalinya. Cuma sekedar membentuk pemahaman saja kalian itu nanti satu saat itu juga tidak 0. Kalau kita deformasi ini kita tentukan kali ini nih ya. Kemudian tambah ini apa dengan ini sama dengan ya sama dengan. Oke, sekarang kita lakukan sama dengan emul nih. Ini kali dengan nih alas kurung tambah emul ini koma ini alas kurung tambah ini tambah ini. Oke, sudah? Enter. Loh kok? Nol? Apa yang salah? Mold. Haha. Ini udah kotak besar sekali nih. Ini udah benar. Yang ungu ini. Ini salah. Ya. Terusnya ini. Inilah reaksi peletakannya. Ya. Jadi ini Newton, ini Newton, ini Newton milimeter, Newton milimeter. Nah, kalau kita salin dalam kilonewton, ini kita salin, ini sama dengan ini kita bagi 1000. Ini kok bisa gede banget ya? Kayaknya ada yang keliru ya. Nanti kita akan cari di mana kelirunya. Ini bahagi 10⁻⁶. Ini harusnya jadi kilonewton. Kilonewton ini kilonewton meter. Kita biarkan aja dulu ya. Nanti kita akan cek terakhir. Oke, ini sudah. Ya. Sekarang baru kita masuk ke G. Itu G. Tadi huruf kecil. Kemudian kita masuk ke G adalah hitung gaya internal constraint dalam. Oke. Nah, kita lakukan untuk menghitung pakai rumus ini ya. Gitu.
Ini. Oh, sorry. Key-nya pakai key ini. Key K aksen kali T kali D. Supaya langsung dapat koordinat lokal. Ini langsung dalam koordinat lokal key-nya. Kalau kalian kali ini, key kali ini, maka key-nya langsung dalam koordinat lokal. Ya. Yang di saya pakai key aksen. Jadi kita langsung dapat pertama elemen 1, ya. Jadi elemen 1 kita akan dapat ini key, ya. Kalau key yang tadi adalah key and aksen itu adalah fem, saya pakai aksen, maka yang ini saya hapus aksennya. Tapi ini artinya key kecil dalam koordinat lokal. Sorry. Di sebelah saya pakai apa ini? Oh ini koordinat global. Oh, harusnya ini ada key 0. Ya. Harusnya ada key 0-nya ini. Ini key 0, key akibat fem. Ya. Beda dengan ini. Harusnya ini ada key 0-nya, ya. Ini harusnya ada key 0-nya. Ya. Artinya itu fem. Saya tambah dulu supaya tidak jadi kacau. Subscribe. Nah, itu. Ya, ini saya copy aja semua. Lebih gampang mengganti ini. Ini Y. Ini Z. F. F. Nah, ini artinya ini gaya luar ya. Supaya saya blok. Ih, aneh. Blok aja di Z semua. Ya. Kita perbaiki ya tata simbolnya ya. Supaya itu yang menjadi key 0 ya. Sama deh, ini key 0, oke? Nah, kemudian kita masuk ke ini key, ya, tidak ada aksennya, ya. Pakai aksen dalam lokal. Nah, kita lakukan hitungannya adalah ini sama dengan kita pakai yang elemen yang K aksen kali T, ini kita pakai, ya, pakai ini. Rumus kita kan ini K aksen kali matriks transformasi kali D. Ini kita copy aja, 6 kali 6. Lalu kita kali dengan D. Nah, lihat ya. Di sini ada D-nya ini. Ini kan elemen 1 789 123. Jadi 7890 di sini 7890 baru 123 ada nilai. 123 adalah ini, ya. Ini DOF 123. Ini. Kemudian di sini tambah dengan kita punya elemen kinol aksen. Tambah dengan ini. Ya.
baru sama dengan. Jadi perhatikan dengan baik ini. Sama dengan. Nah, kalau kita hitung ini sama dengan M mul ini, koma, ini, balas kurung tambah ini. Oke. Jadi ini Newton, ini Newton, Newton milimeter, kalau sama dengan, kita rubah ke dalam, di 1000 sama ini bahagi 10 juta, 10 pangkat 6. Begini. Ya. Jadi ini sudah kilonewton, kilonewton, kilonewton meter. Ya. Udah. Kemudian kita masuk elemen berikutnya. Ini kita copy. Masuk elemen 2. Elemen 2. Ini elemen 2. Ini kita ganti jadi elemen 2-nya. Yang aksen kali T ini. Ya. Kemudian dikali deformasi, ya. Deformasinya adalah ini. D-nya adalah 1 2 3 4 5 6, jadi 1 2 3 4 5 6. Yang 1 2 3 ada nilai, ini 1 2 3. 1 2 3. 4 5 6 ini 0. 0. Kemudian momen ujung kita adalah nih. Ini momen ujung yang pakai Q aksen 0 nih. Hasilnya segini. Ini ada perbedaan hasil ya. Lihat dengan baik ya. Jadi ini sudah lokal ya. Ini sudah lokal. Jadi kalau kita lihat reaksi peletakannya, ini reaksi peletakannya yang ini. Ini adalah Q5. Q5 kalau kita lihat di DOF kita ini, Q5 ini. Q5 adalah vertikal. Ya. Masa bebannya cuma 12 kN kali 4 cuma berapa? 48. Ini masa ini gede banget. Nah, ini sudah salah ini. Nah, kalau kita yang ini adalah horizontal. Horizontal di situ sama dengan vertikal di sini nih. Berapa itu? 26. Ini juga salah. Ini cuma dapat 3. Ya, ini aksi ini. Nah, nanti kita gambarkan di situ ya. Kita gambarkan di situ. Berarti ini ada yang salah di sini. Ini ada yang salah. Apa yang salah? Kita lihat yang baik. Pertama, kita cek kita punya matriks. Nah, ini salah ya. Salah matriksnya. 2. Ini harusnya sama dengan dari situ. Ini kita sudah salah matriksnya. Ya, mungkin ini udah benar. Ya, udah benar. Ya, 3 ini. Kemudian 21 ini. Rotasi sama. Nah, reaksi peletakan di yang 789 ini sama. 26 sama. 19 sama. Nah, itu kesalahannya di situ. Oke, kita sudah dapat hasilnya. Nah, jadi tinggal kita free. Ini sudah, tinggal kita gambar gaya dalamnya. Nah, jadi kalau kita mau gambar gaya dalamnya, berarti kita peroleh begini hasilnya. Ini saya ke bawah. Ya.
Kemudian ini kita gambar di sini. Pelan-pelan kita gambar ya. Jadi ini dia di sini. Nggak bisa garis lurus ya. Oh salah saya. Kita copy aja ini. Ini kita copy aja. Ya, ini kita copy. Ini gambarnya di sini. Copy. Ini for sekat. Hilangkan momennya. Oke. Ini saya cut juga. Hilangkan momen yang kirinya. Ya. Ini saya cut. Ya. Jadi yang kita peroleh yang pertama lihat dengan baik yang ini adalah ini sudah koordinat lokal. 678 itu adalah gaya aksial. Jadi itu adalah ini. Positif berarti kita ke kanan. Nih, berarti ke kanan sini. Ya. Itu yang 6,75 dan seterusnya ya. Gitu. Kemudian yang 26,42 itu yang vertikal ke atas ya. Jadi horizontal vertikal, horizontal vertikal. Ini ke sini. Itu yang 26,4. Ini 26,4 dan seterusnya ya. Kemudian 19 positif. Itu momen, berarti putar kiri. Ini yang 19,55. Lanjut, min 6, 7 itu berarti negatif ke kiri. Ya, itu 6,7. 8, 5. 21 positif berarti ke atas. Ini yang ke sini. Ini 21. 1,6 aja. Ya, kita bulatkan satu angka. Kemudian ini momen min 9, berarti itu putar kanan. Karena min. Min itu putar kanan berarti. Itu 9,9. Kita bulatkan satu angka belakang koma ya. Nah, selanjutnya kita yang ini elemen 2. Oke. Terus saya ya. Ini saya putar. Ini ya. Oke, lihat. Ini 21 ini, 21 yang gayanya sesuai koordinat lokal ya. 21. Jadi gayanya begini, positif. Ya. Berarti 21 ke sini. Sebenarnya kalau kita putar ke kanan dia ya. Kalau kita putar ke kanan ya. Positif ya kan koordinat global. 21,6 ini. 21, kemudian 6,78 positif berarti dia ke sini. 6,78 6,8 aja.
Kemudian rotasi, momen 9. Positif berarti dia putar kiri. 9,9. Lanjut, ini min 21 berarti ke atas. Ini 21,6. Kemudian 3 positif ke kanan. 3,2. Baru rotasi min berarti putar kanan. 2,7. Itulah hasilnya. Nah, kalau kita gabungkan gaya-gaya dalam, jadi sudah mudah untuk menggambar gaya-gaya dalamnya. Jadi untuk menggambar gaya dalamnya, saya copy ini. Ini kita copy di sini. Gambar gaya-gaya dalam menjadi ini. Ya. Saya pakai warna merah gambar gaya dalamnya. Ini pakai merah supaya kelihatan. Kita mulai dari apa? Horizontal, ya. Nah, kita lihat di sini tekan 6,785. Oke. Tekan 6,785. Itu normal force diagram. Normal force diagram kita gambar di sini. Jadi begini. Tekan negatif, saya gambar di bawah. Konstan. Nih. Min. Ya. Kemudian di sini batang ini tekan 21. Ini tekan juga di sini. Karena 21 saya kasih besar. Ini maaf tidak lurus ya, harusnya dia lurus. Nah, gini. Ini min. Ini yang besarannya 21,6. Yang ini adalah 3, bukan 3, itu adalah 6,785. 6,8 aja ya. Ini jadi 6, ini adalah 6,8. Oke. Itu adalah normal force diagram. Sekarang shear force diagram. Kita pakai warna hijau. Hijau menyala aja. Hijau stabilo. Lihat 26,4 ke atas positif. Jadi kita gambar ke sini, ini positif. Ya. Kemudian ini 21,6 dari kanan ke kiri negatif. Kita gambar negatif, berarti ke bawah. Ini kita hubungkan karena beban terbagi rata dia linier. Oke? Jadi ini adalah 21,6, ini 21,6, yang di sebelahnya adalah 24,4. Ini 24,4. Kemudian kita lihat yang kanan, yang ke bawah ini 6,8 ke atas. Tinjau dari sebelah dalam, sebelah sini kita tinjau, sebelah sini itu positif. Jadi kita gambar yang positif. Ini gambarnya ini positif. Konstan sampai di sini. Sebesar nilainya adalah 6,8. Kemudian ini kayak lintang yang ini tinjau dari sini ke atas 3,2 jadi negatif. Gambarnya di sini. Ya. Gini. Ini adalah 3, udah. Selanjutnya kita momen diagram. Bending moment.
Ini bending momen ke warna ungu. Lagi-lagi kita perhatikan di sini adalah min 19,55 momennya. Berarti min kita gambar di atas ini. Kemudian kita lihat di titik 2-nya. Putar kanan 9,9. Juga min. Ya, sini. Tapi lebih kecil. Maka momennya begini parabola. Nah, kebetulan menjadi lebih bagus sedikit ya. Jadi bulat ini. Nah, gitu. Nah, ini positif, ini negatif, itu negatif. Yang besarannya tadi berapa? Di atas 19,55 dan 9,9. Ini 19,55 dan 9,9. Di sini sama negatif 9,5. Kemudian di mana lagi di bawah adalah putar kanan. Itu kalau tinja dari bawah ke atas, ini hasilnya apa? Negatif. Oh iya, putar kanan. Itu artinya kalau kita tinjau ini putar kanan, itu posisinya adalah positif ya. Kalau lihat gambar positif, maka gambarnya begini. Sini positif. Jadi kalau kita gambar sesungguhnya begini gambarnya. Ya. Sini ada nilai, ada momen di sini. Nah, besarnya di sini sama dengan tadi 2,7 ya, 2,7 nih. 2,7 ya. Ini sebesar 2,7. Itu. Nah, inilah gambar diagram. Coba kita harus hitung ini lagi, harus hitung lagi. Ya, kita harus hitung lagi yang itu berapa di sini kita harus hitung lagi ya. Jadi tinggal hitung cari aja ini dari sini ke sini berapa dia 0. 0 sama dengan mudah. Jadi adalah nilai gaya geser di sini, ini gaya geser yang ini berapa? Lalu kalau kita lihat di situ yang tepatnya adalah 26,4. Ya, ini 26 ini. Ini 26. Ya. 26,4. Nah, 26,4 dibagi 12. Jadi kalau kita cari 26,4 bagi 12 itu 26 ya, ini kalau kita bagi Q 12 dapat 2,2. Berarti dia 0 di sini dalam ini 2, nah, jadi kita bisa hitung di sini kalau kita ketik M maksimum pada bentang ini sama dengan, nah kita bisa hitung. Ya. Sama dengan itu 26,6 ini dikali jarak itu dikurangi momen ini, kemudian dikurangi dengan Q-nya berapa? Q-nya 12 ya. 12 kali ini, kemudian kali itu bagi 2. Inilah momen maksimumnya kilonewton meter. Ini yang di situ, yang di sini ya, momen maksimum yang ini. Gitu ya. Kemudian di sini mudah, ini mudah saja ini. Ini kan ini 10. Ini 2,7. Jadi momen positif yang satu M max sama dengan jadi yang ini kita bisa hitung, yang ini adalah nilainya adalah 9,54. Ya. Nah, yang di sini itu kita hitung lagi. Nah, itu sama dengan ini ada momen ini sini, ini sudah tahu ini ada momennya berapa? Ini. Momennya nih 9
momennya putar, ini negatif ya. Jadi min. Min ini momen. Nah, kemudian ini tambah, ada ini gaya lintangnya ini. Kali 2 karena di tengah bentang. Ya, baru kurang itu. Hasilnya berapa? Min itu tambah itu kali 2. Hasilnya berapa? 3. Berarti ini sebesar ini sebesar 3,7. Itu. Ya. Saya kira itu cukup